Halo teman-teman, kembali lagi nih di seri belajar Python dengan mode santuy. Pada bagian ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu error handling. Kenapa penting? Karena saat kamu bikin program, kemungkinan muncul errornya itu sangatlah besar, baik dari kesalahan penulisan, input yang tidak sesuai, atau kesalahan yang datang dari luar seperti file yang hilang. Kalau kita tidak tangani error itu dengan baik, bisa-bisa program kita berhenti mendadak dan bikin frustasi pengguna. Tapi jangan khawatir, Python punya cara cerdas untuk menghadapinya. Yuk kita kenalan dulu dengan 3 elemen penting, yaitu try, except, dan finally. Jadi di Python ada struktur yang namanya try, except, finally yang sudah saya jelaskan tadi. Bagian ini kayak jaring pengaman buat program kita. Di bagian try, kita letakkan kode yang mungkin menimbulkan error. Nanti Python akan coba jalankan kode ini. Misalnya ada error, Python langsung lompat ke bagian except, di mana kita bisa menangkap error tersebut dan memberikan respon yang sesuai. Nah, final ini bagian yang pasti akan dijalankan dalam pemrograman Python. Apapun hasilnya, cocok untuk tugas pembersihan seperti menutup file, koneksi database, atau menampilkan pesan errornya. Misalnya nih, kamu lagi beli tiket online. Try itu untuk mengoneksikan ke servernya terlebih dahulu. Lalu except nih, dia akan menangani kalau servernya down. Terus, bagian finally, dia akan tetap tampilkan pesan, silakan coba lagi. Nah, kamu juga bisa punya beberapa blok except untuk jenis error yang berbeda, supaya penanganannya makin spesifik. Setelah paham fungsi dari try, except, dan finally, kamu pasti bertanya-tanya, kenapa sih kita harus repot-repot pakai error handling? Nah, sekarang kita bahas alasannya supaya kamu yakin pada teknik ini. Bayangin nih, kamu bikin aplikasi kasir dan tiba-tiba program kalian salah input harga. Kalau nggak ada error handling, aplikasi langsung crash dan data kamu bisa hilang. Tapi kalau kita pakai error handling, program nggak akan berhenti tiba-tiba, malah bisa kasih pesan error yang jelas dan ramah. Simpan log untuk evaluasi error depannya. Dan pastinya program tetap berjalan walaupun ada kesalahan kecil. Jadi error handling itu bikin program jadi lebih stabil dan profesional. Sudah kebayangkan manfaat error handling? Supaya makin jelas, yuk kita coba lihat konsep error handling ini dari sisi pengguna. Kalau kita ingin meminta user memasukkan angka, tapi usernya malah ketik huruf, apa yang akan terjadi? Ya, Python akan memunculkan error jenis value error. Kalau kita tidak tangani, program maka berhenti. Atau, kalau kamu ingin membagi angka dengan 10, tapi user memasukkan angka 0, maka muncul error zero division error. Karena pembagian dengan 0 itu tidak diperbolehkan. Dengan try except, kita bisa menangkap error ini dan memberitahu user dengan pesan yang lebih jelas. Misalnya, input harus berupa angka atau tidak bisa dibagi dengan 0. Selain itu, blok finally akan tetap dieksekusi. Misalnya, udah menutup file atau menyimpan log, terlepas dari apapun kesalahan error tersebut. Nah, setelah tahu gambaran umumnya, sekarang kita akan terapkan langsung dengan contoh membahas studi kasus nyata validasi input nilai mahasiswa supaya kamu bisa lihat error handling itu bekerja seperti apa. Nah, kita kembali lagi nih ke studi kasus validasi input nilai mahasiswa. Jadi kita akan menggunakan try, except, dan finally untuk membuat programnya. Tapi sebelum itu, kita akan coba dulu tanpa menggunakan error handling. Oke, kita akan buat input variabel input nilai dengan tipe datanya float. Jadi kita ubah dulu
tipe datanya jadi float, terus kita masukkan inputannya, panggil function inputnya, masukkan nilai, lalu kita buat print untuk ini apa sih namanya tuh, ini untuk nge-outputkan si variabel nilainya. Oke. Nilai Anda, terus nilai. Oke, kita running dulu programnya. Oke, masukkan nilai. Misal 12, ini nggak terjadi apa-apa. Bentar biar lebih rapi. Oke. Nah, misalnya kita mau masukkan huruf. Sudah pasti di Python, karena ini inputannya float, pasti bakal error ya. Coba. Nah, kalau nggak pakai error handling, dia bakal muncul error seperti ini. Misal kita akan buat pakai error handling. Caranya gampang banget, tinggal kita gunakan try. Terus jangan lupa indentasinya ya guys. Ini try nilai Anda, terus kita kasih escape. Ketika kalau dia error, dia bakal kita kasih value error yang print input tidak valid dan harap masukkan angka. Oke, kita running programnya. Misal kita mau masukkan A, dia bakal masuk ke blok escape-nya langsung tanpa panggil function error yang tadi dilihat sama programnya yang nggak jelas itu. Oke, ini lebih jelas kan ke pengguna input errornya. Jadi itu sih kegunaan dari try escape nih. Mungkin kalau kita tambahin finally, untuk finally print program selesai. Jadi finally ini digunakan untuk ini tadi ya guys. Dia tuh bakal dijalankan terus maupun error atau tidak. Jadi dia nggak terpengaruh gitu. Program telah selesai. Kita coba masukkan nilai. Misal si input tidak valid, dia masuk karena error, dia masuk ke blok sini. Lalu input tidak valid dan harap masukkan harga. Terus karena final ini blok yang pasti dieksekusi, maka manggil program telah selesai. Misal nih, kalau programnya tetap dimasukkan angka 12. Nah, tetap ya finally bakal ngasih outputnya. Oke, jadi itulah codingan dari studi kasus validasi input nilai mahasiswa. Jadi kita setelah menggunakan error handling try, escape, maupun finally. Keren, sekarang kamu sudah paham dasar error handling di Python. Intinya try dipakai untuk kode yang mungkin error, sedangkan escape buat menangani error sesuai jenisnya, dan finally pasti akan dijalankan untuk tugas pembersihan atau penanganan pesan untuk kesalahan errornya. Dengan error handling, program kamu jauh lebih baik dan stabil dan profesional. Kalau kamu merasa pembelajaran hari ini sangat bagus, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Kita bakal lanjut ke materi berikutnya yang gak akan kalah seru. Bye bye.